wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tauhid dari Hati ke Hati. Episode kali ini kita akan mengupas tema mengenai hidup bersama Al-Quran bersama saya Nuraini Fadila dan Ustadz Saumi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Kak. Dan ada Kak Reza. Apa kabar Kak Reza? Alhamdulillah baik, Kak. Kita sering mendengar anjuran mengenai hidup bersama Al-Quran. Apa sih maknanya? Yuk kita bahas. Nah, sebagai seorang guru nih, bagaimana sih Ustadz memaknai hidup bersama Al-Quran? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Kak, Al-Quran itu sebagai kompas bagi kehidupan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diibaratkan sebagai kompas bagi kehidupan kita. Sebagaimana kita selaku umat muslim, tentunya kita harus mempunyai petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran sendiri sebagai kalam Allah dan juga sebagai pedoman hidup bagi di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Tapi Ustadz, kadang aku tuh masih sering bingung loh, gimana sih caranya dekat sama Al-Quran. Padahal kadang dalam kehidupan ini aku tuh masih sering lalai, masih sering lupa. Gimana sih caranya biar kita itu benar-benar dekat sama Al-Quran? Tak perlu khawatir ya Adik Reja, bahwasanya kita hanya perlu konsisten ya, minimal baca satu ayat sehari sambil pelajari maknanya dari ayat yang kita baca. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amal yang konsisten meski sedikit. Bagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Bukhari ya. Makanya kita selaku seorang muslim tentunya melakukan kebaikan itu cukup dari hal-hal yang kecil. Konsisten itu nilai pentingnya, itu konsisten. Seperti itu Adik Reza. Nah Kak Reza, apa sih tantangan terbesar Kak Reza sebagai generasi Z nih untuk hidup bersama Al-Quran? Wah, godaannya banyak banget sih. Mulai dari kadang rasa ngantuk, rasa malas, belum lagi terkadang, apalagi terutama itu dari media sosial. Kita baru buka Al-Quran, kemudian 5 menit kemudian muncul notif dari Instagram, dari WA, dari TikTok. Jadi mudah teralihkan gitu. Betul, tapi ingat bahwasanya Al-Quran adalah obat dari kegalauan zaman now. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati pun menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Coba biasakan digital desktop, yaitu sejenak untuk tilawah membaca Al-Quran. Tipsnya gimana sih Ustaz? Banyak sih tipsnya, salah satunya itu pasang alarm 10 menit sebelum tidur, dan juga aplikasi Tahfiz untuk men-tracks hafalan kita sehari-hari, seperti itu. Ada nggak sih orang yang jadi inspirasi Kak Reza untuk tetap dekat dengan Al-Quran? Aku tuh salah satu yang menjadi inspirasi banget tuh adalah kisah tentang Najah dan segala keistimewaannya. Najah tuh seorang anak penghafal Al-Quran, di mana dia itu di tengah keterbatasan fisiknya, dia itu bisa menghafal Al-Quran secara full 30 juz. Itu kan luar biasa banget ya. Nah, itu salah satu yang memotivasi aku, yang menginspirasi aku untuk terus hidup dekat dengan Al-Quran. Aku itu ngelihat, wah dia tuh keren banget, gimana sih agar di tengah-tengah keterbatasannya dia bisa seperti itu. Maka aku sebagai orang yang hidupnya normal harus lebih hebat daripada itu. Subhanallah. Nah itu salah satu bukti bahwasanya keagungan kebesaran Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i pas waktu kecilnya pun itu menghafal Al-Quran dalam kondisi kurang ekonominya ya. Kita selaku generasi muda ya, khususnya buat Dereja, itu harus bisa memanfaatkan keadaan sebaik mungkin, dan kuncinya itu tetap istiqomah. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk menunda ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya kepada Ustaz dan Kak Reza telah berkenan hadir di podcast hari ini. Terima kasih
kasih juga kepada teman-teman semua telah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.